Assalamualaikum, halo kawan-kawan Prima. Ketemu lagi bareng aku, Mira, dalam acara Prima Podcast. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial nih. Siapakah dia? Dendeng. Saya hai dong, Kak. Hai. Hai dok. Prima Podcast. Kawan-kawan Prima, Kak. Oh ya. Halo kawan-kawan Prima. Iya. Sebenarnya guys, sebenarnya gitu. Lebih bosan Kak sama yang ini daripada dua orang yang kemarin guys. Karena kenapa? Tiap pagi lihat mukanya terus. Ya. Itu karena dia selalu ngikutin saya guys. Tidak guys sebenarnya. Kenapa kita bahas itu? Lanjut guys. Ya. Kan saya sudah kenal nih sama beliaunya ini. Tapi kawan-kawan Prima ada di rumah belum tahu. Ada baiknya mungkin Anda perkenalan diri dulu ya. Tidak. Perkenalan, oke. Perkenalan itu mulai dari mana? Nama. And then? Umur. Begini guys, ciri-ciri orang laknat. Setiap hari ketemu, tapi dia lupa nama. Bukan untuk saya, ini untuk kawan-kawan Prima yang ada di rumah. Oke. Aduh. Ya, oke, saya coba formal ya. Bismillah. Ya. Kenalin, nama saya Cita Dinasti. Cita Dinasti aja, tidak usah panjang-panjang. Aja. Semakin panjang, semakin banyak salahnya. Lalu rumah, alamat rumah ya. Alamat rumah di Makassar, Antang, di Barugaraya. Kalau mau ke rumah, silakan di WA dulu. Siapa tahu saya lagi keluar. Jangan juga sering spam chat ya, satu kali aja. Jangan juga P, karena P itu apa sih P? Kui. Ya, okay. Selebihnya nanti seiring berjalannya podcast akan tahu sendiri. Iya. Jadi ini dipanggilnya Kak Cita atau Macan nih, karena sebenarnya ini adalah legend yang sering dipanggil Macan guys. Pada masanya Macan. Nah, gimana nih Kak kabarnya? Udah lama nih nggak ketemu. Iya, kemarin pergi Makassar guys, nggak bilang-bilang dan aja Kak. Ya, kabarnya gimana nih? Susah memang guys. Kalau mau selalu bersama dengan artis podcast, dia jawabnya di mana-mana, saya juga ya kemana. Jadi kabar tentunya baik ya. Alhamdulillah. Tidak akan mungkin saya ada di sini kalau kabar tidak baik. Ya, bisa jadi demi kawan-kawan Prima masih sakit tapi diusahakan untuk. Astagfirullah, gitu. Mulai laknat dia kan guys, dia doain saya sakit. Enggak, ini guys, Mama itu yang keangka itu. Lanjut guys. Nah sekarang profesinya sebagai apa nih Kak? Sekarang profesi itu apa sih sebenarnya? Maksudnya profesi yang seperti apa? Kan sebenarnya saya hari-hari itu tidak terikat di mana-mana. Oh freelance. Kalau anak zaman now bilangnya freelance kerjaanku indah. Jadi lebih ke ngerjain apa yang disuka. Kalau lagi hobi nulis ya nulis. Kalau lagi hobi menggarap tari ya menari. Kalau lagi hobi main musik ya main musik. Kalau hobi ngelukis nanti juga bisa kita sama-sama ngelukis. Ya. Jadi guys, setahu saya ini setahuku ini beliau ini adalah sebenarnya beliau ini sosok yang multi talent, bisa apa aja. Dikasih ini bisa, terus bukan yang setengah-setengah tapi Masya Allah. Terus kalau sekarang ini kakak bisa dibilang seorang pegiat seni atau apa nih sebutannya? Tergantung ya, tergantung pada saat itu saya lagi ngapain. Bisa saja pada hari itu saya lagi jadi seniman, kalau lagi ngelukis, kalau lagi menggambar-gambar. Jadi seniman itu kita lebih yang menghasilkan karya di bidang rupa ya. Kalau sedang jadi pelaku seni itu ya kayak tadi menggarap tari atau lagi bikin musik sama teman-teman di SSL Project ya. Atau bisa juga jadi pegiat atau pemerhati seni ketika kita memperhatikan orang lain, memperhatikan karya orang lain, menikmati itu ya kita bisa jadi pegiat, apalagi pemerhati. Oh jadi tergantung ya tergantung sikon. Tergantung sikon ya guys. Nah terus kemudian Kak, apa sih awal mula kenapa kakak tertarik dengan dunia seni? Ini untuk di kampus Prima, karena kebetulan saya Uni Prima, alumni sini, atau ketika pertama kalinya saya join di tari. Pertama kali join di tari dulu Kak. Nah jadi join di tari itu sebenarnya keluarga saya itu seniman semua. Ada yang pelaku seni, ada yang seniman memang. Jadi saya adalah satu-satunya orang yang sedikit tidak tertarik
Maksudnya apa sih, ngapain sih? Emang nari itu dapat apa? Emang kalau ngelukis itu dapat apa sih? Nah, tapi ketika saya umur berapa itu ya? SMP kayaknya kalau nggak salah. SMP itu saya ketemu sama orang Bali. Tidak usah sebut namanya. Nanti dia marah. Jadi orang Bali itu ibu-ibu ya. Ibu-ibu. Dia itu seorang penari. Penari, jadi dia tinggal di Sumatera. Saya ketemu sama dia itu karena unsur ketidaksengajaan juga. Jadi dia butuh talent untuk menari, dan teman-teman saya yang ngajak saya, istilahnya terjebak lah di situasi itu. Jadi kita belajar tari Bali. Pada saat itu tari pendet. Jadi tari Bali itu kan kalau dilihat sekilas, aduh itu kan lumayan, bukan lumayan ya, sulit sekali. Sangat. Apalagi saya yang mager, males, ngapain sih nari-nari kayak begitu, lebih baik main, atau ngegadget, atau ngapain lah nongkrong. Tapi karena situasi itu memaksa kita untuk belajar, ya udah, jadi belajar sama itu ibu. Jujur waktu pertama kali belajar tari pendet itu kan kita olah tubuh dulu. Itu pinggang, kayak encok kebetulan. Karena disuruh ngapain? Karena kita harus gerakan condong ya namanya ya. Condong. Terus yang begini sekali. Nah, itu lumayan. Harus tahan 1 menit, itu sudah bagus kok, sudah 1 menit tahan begitu. Jadi pulang ke rumah itu yang didapat pasti ya sakitnya itu. Cuman seiring waktu juga, karena setiap hari dijalani, apalagi itu guru saya dulu itu adalah orang yang telaten, orang yang disiplin. Jadi kalau datang terlambat latihan, dia akan memberikan sanksi kepada murid-muridnya supaya menghargai waktu. Sanksinya itu berupa apa, Kak? Nah, jadi sanksinya itu bisa berupa dikali 2 olah tubuh. Jadi misalkan olah tubuh 10 menit, kita olah tubuh 20 menit. Olah tubuh itu sebenarnya gampang kalau untuk tenaga profesional, tapi kalau untuk pemula itu kayak yang sangat, wah ini kayaknya ribet banget, capek banget sih kalau harus terlambat, jadi kita tepat waktu. Nah, itu juga gara-gara tari pendet yang membuat saya terjun ke dunia tari sebenarnya. Awalnya saya bilang ya udah belajar saja, tapi lama-lama kayak suka karena guru itu dia kebetulan orang Hindu, beda agama. Dia itu walaupun beda agama, dia menunjukkan bahwa ketika kamu terjun ke seni itu it's not about art, bukan hanya tentang seni saja, tapi bagaimana kamu ke sesama, bagaimana kamu ke Tuhan. Dia pagi-pagi, dia itu tidak pernah tinggal yang namanya ibadahnya. Jadi begitu pula dengan kita. Kalau kita kan Muslim, pasti sholat subuh dulu. Nah, kalau dia begitu juga pagi-pagi dia sudah sembahyang di pura namanya. Jadi setiap orang Bali itu ada pura rumahnya. Jadi dia sembahyang di sana. Setelah itu jadi saya tergerak bahwa oh ternyata tidak sesimpel itu yang kita lihat dari seni, terutama tari ya. Banyak hal yang harus kita pelajari, seperti mengontrol emosi. Kan tidak bisa menari, tidak hanya menari, tapi menari itu ada itu namanya wirasa, wiraga, wirama. Nah, harus ngefeel lah kalau istilah bekennya. Ini bukan hanya gerak saja, bukan hanya ikuti musik saja, tapi bagaimana gerakan dan filosofisnya tari itu tersampaikan kepada orang yang menonton, orang yang melihat begitu. Ya, sama halnya dengan bernyanyi ya, Kak. Harus tersampaikan pesan-pesannya. Jadi akan rugi ketika kamu nari ya udah nari aja. Nggak tahu orang mau sampai atau enggak pesannya ke orang, itu orang banyak yang nggak peduli. Tapi bagi dia itu adalah hal yang penting. Bisa banyak belajar banget sama dia. Terima kasih Ibu kalau nonton. Jadi gitu, gara-gara tari pendet ya, saya masuk tari pendet, itu gerbangnya saya masuk ke tari. Terus kalau di Uniprima sendiri awal mulanya gimana? Nah, itu menjadi PR besar sebenarnya. Karena saya di Sumatera, basic tari Melayu, tapi dasar tarinya tari pendet, kan dari Bali ya. Itu adalah 2 hal yang sudah berbeda. Ditambah saya pergi ke sini, ke Bugis, daerah Bugis ini, dia juga punya basic tari yang beda. Jelas beda banget. Jadi itu PR lagi. Apa yang dilakukan kira-kira? Jadi saya waktu baru-baru ke sini, saya coba cari, kok di sini orang nggak ada ya yang kayak gitu, yang menari gitu di anu. Terus saya dapat itu di Lapangan Merdeka ya. Itu
ada Sanggar Wanua Masenger. Thank you juga Wama, sudah menjadi gerbang saya di sini. Jadi Wama itu kebetulan dia latihan di sana. Saya lihat, oh ternyata ada. Nah, saya juga masuk di situ, belajar banyak. Terima kasih juga Kak Tuti, Kak Bogel, Kak Roy yang sudah ngajarin banyak banget tentang kebudayaan dan seni di suku Bugis ini. Setelah itu kan nggak cukup ya, hanya satu tempat ditempati belajar. Jadi saya coba belajar ke banyak hal, ke banyak tempat. Biasa juga saya juga nonton di YouTube. Saya tuh juga lebih sering kayak cari tahu sendiri. Otodidak. Nah, jadi saya cuma cari bahan mentahnya dari orang. Lalu riset sendiri. Oh, ternyata kalau tarian ini begini. Atau juga saya barengi dengan sharing-sharing sama Macea. Jadi orang tua saya itu mama, emak atau apapun kalian panggil orang tua kalian yang perempuan itu atau ibu. Itu dia juga sama-sama basic tari juga. Jadi saya sharing, oh ternyata di sini begini loh. Jadi nyambung. Nah, jadi nyambung. Jadi kalau di Uniprima itu saya semester 1, saya kan paling males tuh ikut organisasi. SMA itu tidak ada satupun organisasi saya masuki kecuali tari. Tapi saya masuk tuh kemarin ada juga organisasi namanya Bacok-Becek Berkarya. Jadi saya masuk di situ tuh menari. Lalu seiring berjalannya waktu ya karena beberapa problema juga, saya dan teman-teman itu buat namanya UKM Seni Lata Dampare. Itu di situ saya banyak berkarya ya. Kalau mau bilang berkarya yang karya orisinal tari itu enggak juga. Jadi itu ada satu tari namanya tari Nusantara. Itu garapan yang hanya gerakan ya. Kenapa saya bilang hanya gerakan? Karena musiknya itu kita copyright musik orang. Musik orang saya mix. Saya mix itu saya gabung-gabung. Jadilah itu tarian, tapi itu sudah lumayan. Setelah itu saya coba ke 4 etnis lagi. Jadi 4 etnis yang orang bikin itu kan 4 etnis banyak macam ya. Berbeda setiap sanggar ataupun setiap pegiat seni itu beda-beda. Ada ciri khas masing-masing. Ada ciri khas masing-masing. Jadi tari 4 etnis saya coba kembangkan. Lalu pelajari juga filosofis tari Pak Dupa itu. Nah, waktu semester 5, pengkaderan pertama itu UKM Seni saya ingat sekali. Bertabrakan dengan Festival Keraton. Nah, Festival Keraton saya belajar tari Pajaga Makundrai, tari Pak Tenu. Jadi saya bersyukur juga karena banyak hal yang menambah pengalaman. Jadi kalau anak-anak muda sekarang itu banyak pagernya, ya jangan mager lah. Coba apa yang kamu belum pernah coba. Mau itu sefrekuensi dengan kamu atau tidak. Contohnya, orang banyak bilang, kamu kan sukanya tari, kenapa pergi ke musik, kenapa pergi ke sastra? Ya dicoba saja, tidak akan ada orang yang tahu bagaimana rasanya kalau tidak masuk di dalamnya itu. Ya, jadi untuk mengetahui potensi diri, perlu kita mengeksplor diri kita. Kita istilahnya out of the box. Ya, out of the box itu bagus. Terus Kak, selain menari, Kakak kan juga sebagai seorang penulis nih. Dan setahu saya beliau ini alhamdulillah sekali menjuarai juara 2 ya Kak, tingkat nasional menulis cerpen ya? Ya, secara kebetulan. Bukan kebetulan itu guys. Nasional secara guys. Kebetulan. Nasional. Merendah guys, biasalah. Itu gimana Kak ceritanya kalau jadi penulis sendiri? Jadi di samping menari, saya tetap nari, saya tetap nulis. Jadi kalau lagi bosen nari, lagi bosen denger musik, saya coba nulis. Tapi itu tulisan cerpen ya, itu cerpen. Itu juga tentang tari. Jadi yang membuat tertarik juri itu kenapa memilih karya saya untuk di posisi peringkat 2 waktu itu karena budaya Indonesianya. Jadi itu juga boleh ya kapan-kapan baca, nanti silakan linknya dimasukkan ke description box. Ya, di description box boleh. Jadi itu tentang tari juga. Tentang tari jaranan gitu namanya dari Jawa. Itu isi cerpennya. Jadi orang menarik, orang kan banyak tuh supaya menarik dia pakai English atau ya sebagainya lah. Tapi saya pikir kenapa tidak mengangkat budaya
yang dari Indonesia. Kalau untuk di Bugis kan saya kurang paham ya. Jadi budaya yang saya istilahnya pakem lah di sana. Tari jaranan itu saya angkat ke cerpen secara iseng sebenarnya karena waktu kosong jadi saya nulis, coba kirim. Ternyata di pengumuman pertama itu 100 besar. 100 besar itu nggak ada nama aku kan. Ya udahlah, mungkin nggak menang. Jadi asik main HP. Teman yang kasih tahu, kamu banyak yang mention, dibilang. Coba lihat. Kalau dilihat ya alhamdulillah. Masya Allah. Cara tidak sengaja kebetulan ya mungkin dirinya lagi satu frekuensi. Jadi juara 2. Pastilah punya penilaian tersendiri. Ini tingkat nasional guys. Mana mungkin terpilih kalau misalkan memang tulisannya tidak bagus gitu ya kan. Ini rendah biasa lah guys. Ya terus Kak, selain menulis, menari, juga melukis ya? Kalau melukis sendiri awalnya gimana nih? Kalau melukis itu sih sebenarnya iseng ya. Iseng. Jadi lukis, sketsa, saya itu juga lebih sering kembali ke kebudayaan lagi. Kalau lukis sih 2 saja aliran. Kalau bukan yang tentang alam, saya lebih sering ke kesenian. Saya sering itu bikin sketsa topeng rangde namanya, dari Bali. Orang sih banyak aneh, kenapa sih kamu bikinnya begini? Tapi saya suka. Saya juga koleksi topeng-topeng begitu. Ada beberapa rangde sama istilahnya topeng ganong ya, topeng ganong itu di rumah. Terus apa sih yang membuat kakak tertarik untuk mengoleksi benda tersebut? Nah, itu sudah turunan ya. Jadi kakek, om, itu dia memang kolektor juga. Dia suka koleksi begitu. Kakek kan seniman Jawa. Dia juga pemain gendang. Bisa dibilang maestro ya, tapi itu di kawasan Jawa dan Sumatera. Jawa dan Sumatera itu dia bisa main gendang. Biasa main gendang untuk mengiringi apa ya istilahnya? Dolala. Dolala itu tarian khas untuk hiburan-hiburan begitu. Di daerah Jawa, di Sumatera juga biasanya juga ada itu dolala. Nah, terus Kak, emangnya kakak nggak takut gitu koleksi barang-barang seperti itu? Karena setahu saya ya, kawan-kawan Prima, barang-barang seperti itu tuh berbau-bau mistis. Mistis gitu. Kok nggak takut gitu? Apakah ada pawang atau gimana nih? Nah, jadi itu benda-benda seperti itu juga dia mengikuti orang yang karakternya sih yang punya. Jadi kalau yang punya istilahnya brengsek, ya itu juga ikut brengsek. Kok bisa? Ya bisa, karena ini tergantung ya percaya atau tidak. Yang nggak percaya nggak apa-apa, silahkan di skip saja. Yang percaya, saya percaya juga. Jadi kakek saya itu selalu berpesan kalau mau bukan pelihara ya, simpen lah istilah simpen barang-barang kayak gitu. Ya perbaiki sholat supaya yang jelek-jelek itu nggak nyangkut. Nyangkut itu kayak masuk di dalamnya itu. Kan karena kan makhluk halus atau jin itu kan suka menempati hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau kita bagus, selalu beribadah dan berdoa kepada yang di atas itu insya Allah aman. Ya. Terus Kak, selain tari, menulis, melukis, apakah ada yang lain yang masih di lingkup seni gitu? Apa ya? Yang disenangi gitu? Semuanya sih ya. Oh, musik, iya. Kakak juga suaranya Masya Allah juga guys. Tidak. Bisa dilihat di Instagramnya. Banyak cover-cover. Banyak. Lumayan banyak lah. Itu iseng juga ya. Iseng tapi bagus loh guys. Bisa diperhitungkan ya. Jadi kehidupan itu lebih banyak isengnya. Iseng tapi bermanfaat. Saya yang namanya apa ya? Kalau orang seni itu kan dia nggak bisa diam tuh. Jadi saya coba ngelakuin apa aja yang bisa mengekspresikan diri ke yang positif begitu, daripada pergi seperti anak-anak muda yang lagi kalau kaum milenium yang lebih suka nongkrong. Saya suka nongkrong juga, suka nongkrong, tapi adalah hal positif yang dilakuin. Jangan cuma nongkrong sehari-hari, lebih-lebih yang sering-sering ke bar itu ya kan tidak produktif seperti itu. Nah, kan kakak tadi menyinggung bahwasannya kaum milenial lebih sering nongkrongnya dibanding mengasah potensi diri. Terus
dari pandangan kakak sendiri nih, apa sih perbandingan dari zamannya kakak dulu sama yang sekarang ini soal seninya, khususnya di Uniprima? Nah, oke. Jadi kalau di Uniprima, saya dari VIA ya. Halo teman-teman satu fakultas administrasi. Jadi saya dari VIA itu, ya tadi di UKM Sri Latadam Pare itu. Kalau dulu sih ya sama sekarang ya mungkin tidak terlalu jauh beda. Kondisi lingkungannya, tapi kondisi manusianya mungkin agak sedikit berbeda ya. Jadi kalau dulu itu kita itu istilahnya kompak, kita tetap nongkrong, tapi nongkrong yang bermanfaat. Misalkan kita nongkrong tuh di kantinnya Ray. Halo Ray, kantinnya Ray, kita nongkrong di sana. Itu bukan hanya nongkrong untuk gibah, untuk gosip, tapi kita misalkan lagi ngulik musik. Kita coba musiknya Petnis yang kayak gini, masuk nggak? Gitu. Atau kita discuss tentang tari apa sih yang bagus digarap untuk pertunjukan. Atau simpelnya lagi, paling ngegambar-gambar sih sama Daniel. Jadi Daniel itu salah satu minoritas juga ya di UKM yang untuk menggambar dan melukis. Jadi saya sering temenin dia, karena dulu cuma saya sama dia yang satu angkatan di seni rupa. Jadi sama dia. Kalau sekarang itu, kembali ke dulu ya. Dulu, selain nongkrong, untuk jadwal latihan, jadi seni itu akan berkurang, apalagi namanya kapasitas diri kita ketika jarang berlatih. Jadi kalau dulu itu kita ada latihan rutin, kadang hari Sabtu, kadang hari Minggu, ya intinya bisa rutin lah. Rutin, bisa kadang juga nggak datang latihan, tapi sangat minim sekali ya tidak latihannya. Mungkin dalam 1 tahun itu bisa dihitung jari 1 atau 2 kali tidak latihan rutin. Jadi intinya lebih sering mengasah lah ya, untuk sering diulang-ulang seperti itu. Karena susah ya kalau misalkan tidak diulang-ulang, orang jago pun akan melupakan skill mereka ketika tidak diulang. Sama halnya seperti pisau yang tidak diasah, pasti akan tumpul juga teman-teman. Nah terus perbandingannya di anak-anak zaman sekarang? Kalau sekarang sih mereka mungkin gara-gara, ya saya nggak tahu ya, mungkin gara-gara gadget atau gara-gara hal-hal yang lebih menarik daripada nongkrong berfaedah. Kalau kita sih dulu bilangin nongkrong berfaedah. Kalau sekarang sih anak-anak mungkin lebih sering nongkrong yang cuma nongkrong aja, nongkrong sambil main game atau yang lain-lain. Itu mereka kayak mungkin mereka memang sedikit kurang tertarik untuk berusaha meningkatkan potensi diri mereka di bidang seni. Beda dengan kita dulu yang memang sih saya itu orangnya suka maksa ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tuh ada yang belum lancar, terus saya bilang ayo latihan, pokoknya harus bisa dan harus mau. Karena kalau tidak mau, kau tidak akan bisa. Tapi kalau selalu diulangi, itu akan bisa nantinya. Kalau anak-anak sekarang itu ya saya nggak tahu ya, apakah itu dari kurangnya ajakan teman-temannya pada dia, penggeraknya kurang, ataukah memang dari dirinya yang susah digerakkan. Itu ya kurang tahu juga ya. Cuman harusnya sih yang budaya seperti itu berkurang, karena orang yang berlatih saja skillnya bisa dikikis zaman, apalagi orang yang tidak pernah berlatih. Begitu sih perbedaannya, mungkin di karakter manusianya ya. Jadi perbedaan karakter manusianya. Nah Kak, terus kemudian apakah ada harapan nih untuk kedepannya bagi anak-anak pegiat seni yang ada khususnya di Fakultas Ilmu Administrasi? Kalau harapan sih semoga masih tetap bisa mengembangkan atau paling tidak mempertahankan lah apa yang sudah diraih selama ini. Misalkan terkhusus ya di VIA, di UKM Seni. UKM Seni itu kan untuk minat dan bakat ya. Jadi bukan hanya orang yang berbakat, tapi orang yang minat itu bisa. Orang yang minat itu sudah bisa mempertahankan apa yang sebelumnya sudah ada. Jadi yang punya skill tari ya silahkan dipertahankan, ingat latihan. Begitu juga dengan yang di musik, rupa, banyak-banyak. Ini musik banyak-banyak mengulik, yang di rupa banyak-banyakin karya. Kadang orang rupa itu juga kayak kurang pede tuh kalau ada gambarnya. Ya silakan gambar saja,
Karena tidak ada itu hasil seni rupa yang jelek, semua bagus, semua pasti punya arti dan makna. Jadi jangan pernah berhenti untuk berkreasi, silakan lanjut terus, jangan juga gara-gara dihantam sedikit permasalahan langsung ciut, tidak, silakan jalan terus. Kan semua orang punya masanya kan. Iya. Nah Kak, terus bagaimana pandangan Kakak melihat kan kalau zaman dulu kan TikTok emang ada tapi belum setren seperti sekarang. Kalau menurut Kakak, apakah TikTok ini juga berpeluang untuk ajang promosi nih untuk bagi pegiat-pegiat seni gitu? Kalau menurut saya sangat berpotensi ya. Jadi beberapa pekan lalu itu ada satu, kan kalau di TikTok atau di snack video ya, itu ada agensi namanya. Jadi ada agensi yang chat saya di Instagram untuk join sama mereka, bikin konten lah segala macam itu. Tapi saya sih agak berat ya, karena dia itu harus ada, maksudnya dia yang atur. Hari ini kamu harus ngapain, hari ini kamu harus begini. Jadi menurut saya kan tidak suka yang terikat. Jadi bahasa kasarnya saya menolak sih. Ya saya tolak itu. Cuman itu adalah salah satu contoh bahwa ternyata ada kok tempatnya kalau mau promosiin seperti itu, kalau mau ya melestarikan lah, melestarikan seni-seni budaya itu ada. Jadi agensi itu khusus untuk penari tradisional. Jadi saya diajak, tapi ya kurang cocok waktunya, jadi saya skip dulu, gitu. Nah terus kemudian Kak, sebenarnya ya guys, saya tuh sangat terinspirasi dari beliau ini. Dulu tuh saya sangat kaku sekali dalam hal menari, tapi berkat dorongan dan kemauan dia lebih tepatnya. Iya, alhamdulillah sudah bisa lah ditampilkan ya anunya. Dan beliau ini juga saking luar biasanya guys, bukan hanya di seni tapi di organisasi juga beliau sangat menginspirasi, baik itu di bidang administrasi maupun dalam hal manajemennya guys. Jadi untuk teman-teman yang mau sharing-sharing soal organisasi, soal seni atau apapun itu, beliau ini sangat welcome orangnya. Jadi itu yang saya suka dari beliau, karena orangnya welcome untuk segala hal. Meskipun misalkan memang dia tidak terlalu paham dengan hal tersebut, tapi dia orangnya terbuka begitu. Jadi bagus untuk diajak diskusi. Jadi buat teman-teman yang mau, kawan-kawan Prima yang mau sharing-sharing dengan Kakak, bisa lah nanti ditaruh mungkin ya Instagramnya di description box. Tapi ya nge-spam ya. Iya. Risih Kak ya, risih. Ya nggak risih juga, cuman kan penuh gitu pemberitahuan. Kalau ada penting ya boleh telepon saja. Telepon? Boleh telepon. Kalau penting sekali ya, mendesak sekali dan harus pokoknya harus ya, itu silakan telepon saja. Karena biasa apalagi di WA ya. Kadang itu orang bilang, "Ih, ngapain sih sombong?" gitu. Padahal enggak kebaca sih mungkin. Karena kan banyak juga grup diskusi saya masukin. Itu grup diskusi, grup kepenulisan. Ada grupnya kayak Wattpad itu kan ada, saya ikut gitu. Jadi kadang tenggelam chatnya orang. Jadi tetap saya baca kok. Jolok, harapan di? Sudah. Jolok. Nah, alhamdulillah guys. Jolok salah. Itu jalan terus. Jolok. Wah, sangat menginspirasi sekali pembahasan kita kali ini guys, sesuai dengan pakaian yang kami gunakan sekarang ini, yang merupakan salah satu pakaian adat modern di suku Bugis. Dan ini tuh disponsori oleh siapa? Pesonasil, yang alamatnya berletak di Jalan Andi Petarani sebelum Tugu Pesawat sebelah kiri. Nah, di sana bukan hanya menyediakan sewa baju ataupun sarung khas Bugis, tapi di sana juga menyediakan jasa make up dan juga bisa sepaket antara sewa baju dan juga make upnya. Jadi buat teman-teman yang masih bingung nih mau sewa baju maupun make up, bisa langsung saja ke tokonya
Pesona Silk. Di sana tentunya ownernya sangat ramah dan juga harganya juga tentunya bersahabat. Jadi buat teman-teman, yuk buruan datang ke Pesona Silk.